Sobat bijak yang tercinta, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa Rusia telah melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Ribuan orang telah jadi korban peperangan yang boleh dikatakan tidak seimbang itu. Masalahnya Ukraina ada di daratan Eropa dan sedang berusaha mendekat pada negara-negara NATO dan berniat bergabung. Bagi Putin, tindakan itu dianggap bisa mengancam keamanan Rusia. Maka Putin mengatakan tidak ada pilihan lain selain menginvasi Ukraina. Reaksi Amerika dan negara-negara barat lainnya yang menjatuhkan sanksi dianggap Rusia merupakan tantangan. Beberapa pihak juga khawatir akan potensi perang dunia ketiga jika Amerika Serikat dan NATO turun tangan. Sementara itu, Rusia merupakan sekutu dekat Cina, sehingga bukan tak mungkin Moskow akan meminta saran atau bantuan ke Beijing. Dalam peraturan persaturan politik global, Cina juga kerap bersitegang dengan Amerika. Hubungan Ukraina dan Rusia sebagai negara maupun suku bangsa memiliki masa lalu yang panjang, rumit, dan kadang diwarnai konflik. Dua negara ini berasal dari kerajaan Kievan Rus. Wilayah itu membentang di bagian-bagian yang kini disebut Rusia, Ukraina, dan Belarus pada abad ke-9 hingga abad ke-13. Pada 1932-1933, kelaparan merenggut jutaan orang di Ukraina. Ini menjadi pangkal konflik Rusia-Ukraina. Sejarawan di Kiev menggambarkan peristiwa itu sebagai genosid yang diatur pemimpin Uni Soviet waktu itu, yaitu Joseph Stalin. Ketika itu, ia disebut menghukum warga Kiev karena menentang kolektivisasi paksa lahan pertanian. Sekarang Putin mengancam negara yang ikut campur dalam perang Rusia-Ukraina, karena menurutnya Rusia dan Ukraina berasal dari sejarah dan spiritual yang pada dasarnya sama. Putin menegaskan Ukraina diciptakan pendiri Uni Soviet Vladimir Lenin pada tahun 1920. Ukraina sendiri tidak mau dianggap satu kesatuan dengan Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev dan Moskow bukanlah satu kesatuan, meski punya sejarah yang sama. Apapun alasannya, perang selalu menjadi tragedi dan menimbulkan penderitaan, kekejaman, dan kesedihan. Tapi tetap saja manusia dari zaman prasejarah sampai saat ini terus melakukan peperangan. Apakah perang memang kadang bisa dibenarkan? Video ini membahas adakah harapan bagi umat manusia untuk menghindari peperangan? Dan apakah sangat kuat alasan dan masuk akal mengharapkan perdamaian di masa depan? Para filsuf, teolog, dan politisi dan pemimpin militer telah bergumul dengan pertanyaan ini selama ribuan tahun. Dan sebagian bisa membenarkan perang secara moral, jika perang itu termasuk perang yang adil. Banyak agama termasuk Yudaisme, Islam, Hindu memiliki tradisi tentang kapan perang dapat dibenarkan. Ada beberapa alasan sehingga perang dianggap sah, yaitu alasan perang karena ingin menegakkan keadilan atau karena nggak ada pilihan lain dan karena niat yang benar. Agar dapat dibenarkan, perang juga harus dilakukan dengan tujuan mencapai tujuan yang misalnya membela diri dan memperbaiki kesalahan. Dan juga prinsip karena upaya terakhir setelah semua acara lain yang masuk akal untuk menyelesaikan konflik sudah dilakukan sebelum berperang. Banyak pakar hubungan internasional beranggapan bahwa prinsip-prinsip moral tidak dapat diterapkan untuk memahami perilaku politik negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Morgenthau bahwa realisme politik tidak memerlukan pembenaran moral, akan tetapi mengutamakan antara apa yang dikehendaki dan apa yang mungkin dilakukan, antara apa yang diharapkan dimanapun dan kapanpun. Kaum realis pada dasarnya memiliki ide dan asumsi antara lain bahwa pandangan pesimis atas sifat manusia dan keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya bersifat perselisihan kepentingan dan bahwa konflik internasional pada akhirnya akan diselesaikan melalui perang demi alasan menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Kalangan realis menolak penerapan prinsip-prinsip moral dalam analisis politik internasional karena perbedaan mendasar antara politik internasional dan politik domestik. Di tingkat domestik, terdapat otoritas-otoritas yang berkuasa yang dapat mengatur moralitas individu,
Sementara di dunia internasional tidak ada otoritas berkuasa yang dapat mengatur kehidupan negara karena hubungan antar negara berlangsung dalam lingkungan yang anarkis. Pertanyaannya adalah, mengapa kaum realis begitu pesimis terhadap kondisi politik internasional? Mengapa kaum realis begitu meyakini ancaman keamanan, konflik, dan anarki menjadi hal yang mutlak dan akan terus berlangsung selama negara masih menjadi unit politik yang independen? Perkembangan hubungan antar negara-negara setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin dibanding sebelumnya telah mengalami perubahan yang semakin membaik. Ini lebih memilih strategi win-win daripada strategi zero sum dalam menyelesaikan perselisihan. Negara-negara juga saat ini telah menunjukkan keharmonisannya sebetulnya karena mereka merasa saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Hampir semua negara paling kuat di dunia, kecuali Jerman dan Jepang, dua negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia Kedua, memiliki senjata nuklir. Perang besar di antara mereka lebih sulit terjadi dari alasan atau perspektif rasional manapun. Mengapa demikian? Karena perang nuklir pasti tidak akan dimenangkan oleh pihak manapun, dan perang ini hanya akan menjadi ajang bunuh diri massal di antara mereka. Fakta ini telah menyadarkan para pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika terjadinya krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Pada waktu itu, mereka sudah berada di ambang bencana perang nuklir. Oleh karena itu, kedua negara superpower tersebut kini lebih memilih bekerja sama dalam pengendalian senjata yang dirancang untuk membatasi bahaya senjata nuklir. Pengalaman krisis rudal di Kuba menunjukkan tidak ada definisi yang masuk akal mengenai kepentingan nasional dari negara besar pemilik senjata nuklir yang bisa membenarkan sebuah kebijakan untuk saling memerangi satu sama lain. Dengan demikian, tidak mungkin bagi Amerika Serikat dan China berperang untuk kasus Taiwan atau berperang untuk memperebutkan pulau di Laut Cina Selatan misalnya dengan menggunakan senjata nuklir. Dunia tidak bisa berhasil dalam membangun perjanjian perdagangan bebas dengan menerapkan strategi zero sum karena negara-negara lain tentunya tidak akan ikut untuk bergabung. Rangsangan agar banyak pihak bisa berpartisipasi dalam perdagangan internasional adalah dengan strategi win-win. Contoh lain terkait dengan adanya masalah pada konsep kemandirian. Amerika Serikat misalnya tidak akan bisa menghadapi krisis keuangan tahun 2008 jika berpegang pada kemandirian saja atau self-help. Washington harus mendapatkan banyak bantuan dari rekan-rekannya di negara-negara Eropa dan meraih kerjasama sebanyak mungkin dengan China agar bisa menghindari terjadinya depresi global. Paradigma alternatif hubungan internasional melalui kerjasama keamanan lebih bisa menjelaskan perkembangan internasional secara lebih baik daripada paradigma konflik dalam perebutan hegemoni kekuasaan dalam geopolitik. Pendekatan kerjasama keamanan ini lebih mendorong negara-negara untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan musuh-musuh potensialnya daripada berinvestasi untuk persiapan-persiapan militer yang akan digunakan untuk memerangi mereka. Dalam hubungannya dengan keamanan ekonomi misalnya, anarki atau konflik tidak lagi menjadi pilihan yang baik karena saat ini negara-negara telah menjadi tergantung satu sama lain. Contoh mengenai masalah kesehatan masyarakat. Bagaimana sebuah negara secara sendirian dapat melindungi warga negaranya dari penyakit pandemik seperti COVID sekarang ini. Meski pencarian energi bisa menyebabkan persaingan dan mungkin konfrontasi antar negara, namun dalam banyak kasus diyakini banyak negara justru menitik beratkan pada kerjasama yang lebih bermanfaat. Ada orang-orang yang optimis ketika manusia memakai akal pikirannya, mereka dapat tiba pada kerjasama yang saling menguntungkan. Mereka dapat mengakhiri perang. Optimisme tersebut sangat erat kaitannya dengan kebangkitan modernisasi yang berarti kemajuan dalam sebagian besar bidang kehidupan manusia, termasuk hubungan internasional yang melahirkan sikap pengendalian diri, sikap tidak berlebihan, kompromi, dan perdamaian.
Pengalaman sejarah manusia sejak selesainya Perang Dunia Kedua dibandingkan dengan sebelum tahun 1945 menunjukkan menurunnya peperangan dan lebih bertahannya perdamaian. Tapi dengan dimulainya lagi serangan ke Ukraina oleh Rusia, bisa merubah keadaan yang relatif damai menjadi menimbulkan suasana perang lagi. Kesalahan perhitungan akan terulang lagi oleh para pemimpin negara-negara besar. Putin memperkirakan Ukraina akan ditaklukkan setelah serangan hanya 4 hari. Kenyataannya sampai berminggu-minggu belum kunjung dimenangkan juga. Mungkin harapan Putin, rakyat Ukraina akan memberi kalungan bunga pada prajurit Rusia ketika masuk wilayah Ukraina. Ternyata juga tidak terjadi. Malah pasukan Rusia dihadang oleh perlawanan militer Ukraina yang gigih. Jikapun Rusia bisa menguasai Ukraina, belum tentu bisa meredam perlawanan rakyat Ukraina selama jangka waktu lama. Rupanya Putin salah perhitungan dalam invasi Ukraina kali ini. Serangan pertama tidak memakai keunggulan udara dengan maksimal sehingga Ukraina masih bisa bergerak melakukan serangan balasan. Kemungkinan Rusia kurang mempunyai dukungan logistik yang memadai mendukung angkatan udaranya karena sudah banyak terpakai di pertempuran di Suriah. Padahal Rusia bertujuan hanya menyerang fasilitas militer Ukraina pada awalnya. Rusia khawatir kalau sampai menyasar penduduk sipil akan menimbulkan antipati rakyat Ukraina. Namun diperkirakan Rusia mempunyai kesulitan dengan persenjataan yang mempunyai presisi tinggi dan yang ada adalah senjata penghancur massa yang akan mengena banyak penduduk. Kemudian dengan plan B melalui serangan dengan memakai pasukan darat dan tank pun kurang memberi hasil. Dukungan logistik tidak memadai juga. Ukraina malah bisa menghancurkan kapal Rusia. Dan sekarang Rusia sudah mengubah lagi dengan plan C, yaitu memakai serangan artileri dan rudal. Namun sepanjang pertemuan di minggu kelima ini, katanya ada 5 jenderal Rusia yang terbunuh. Ini berarti komunikasi yang kurang baik di pasukan Rusia membuat jenderal setingkat letnan jenderal harus mendekat ke medan pertempuran. Semakin lama pertempuran semakin membuat Rusia akan kesulitan menyediakan cadangan logistiknya. Pengalaman perang Afghanistan yang bertahun-tahun membuat tentara Soviet Rusia hengkang dari Afghanistan. Demikian pula dengan Amerika yang perang di Vietnam. Padahal semula selalu memperkirakan misalnya di negara Afghanistan tidak sulit ditaklukkan. Tapi kemudian Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan. Demikian pula perhitungan Amerika yang meleset tentang perang Vietnam, sehingga akhirnya Amerika jadi pergi pula. Negara-negara maju harus sadar bahwa dalam abad ke-21 ini manusia terancam keberadaannya oleh paling tidak 3 hal. Pertama, disrupsi teknologi. Dengan kemajuan teknologi saat ini ada yang meramalkan spesies manusia akan digantikan oleh makhluk cerdas yang akan diciptakan oleh manusia sendiri, seperti manusia super yang segala kemampuan, kekuatan, dan kecerdasannya akan melampaui manusia sekarang atau Homo sapiens. Dengan teknologi biologi, manusia akan membuat keturunannya menjadi manusia-manusia super. Jika manusia sekarang wujud dasarnya adalah organik, maka salah satu yang berbeda dari manusia sekarang adalah manusia di masa depan, keunggulan manusia masa depan bersifat anorganik. Karena keunggulannya diciptakan melalui perangkat dan alat yang bahan dasarnya anorganik. Akibatnya, manusia masa depan bisa menghancurkan harkat manusia sendiri. Manusia tidak lagi mempunyai sifat kemanusiaannya lagi. Manusia bisa tidak mempunyai hati nurani yang diperlukan dalam memilih kebenaran dan kebaikan. Dan sangat berbahaya adanya manusia-manusia super cerdas tapi tidak mempunyai hati nurani. Dunia bisa hancur dengan ulah manusia yang tidak mempunyai kesadaran dan hati nurani. Yang kedua adalah global warming. Jika kerusakan lingkungan semakin parah, akan terjadi dampak sangat buruk bagi manusia, seperti kekeringan, banjir, perebutan lahan subur, berkembangnya penyakit, dan akibatnya akan memicu imigrasi besar-besaran, dan kemudian juga memicu peperangan antar manusia. Yang ketiga adalah perang nuklir. Konflik antar bangsa yang dipicu perebutan sumber daya dan persaingan kekuasaan bisa memicu perang nuklir. Kalau sudah terjadi perang nuklir, kerusakannya sekian kali lipat sangat parah dibanding Perang Dunia Kedua dulu.
dunia bisa mengalami kerusakan lingkungan yang akan berbahaya bagi kehidupan. Dan boleh dikatakan, tidak ada yang menang dalam perang nuklir, sama-sama hancur. Karena itu manusia yang masih mempunyai kesadaran akan merenungkan kembali perannya di kehidupan agar dunia tidak cepat rusak. Manusia akan kembali menggunakan hati nuraninya untuk menemukan lagi kebenaran dan kebaikan yang hampir saja ditinggalkannya. Dan satu-satunya jalan untuk menemukan kembali kebenaran dan kebaikan adalah melalui jalan spiritual. Manusia perlu merenungkan kembali keberadaannya sebagai makhluk paling berperan bagi keselamatan dunia. Manusia perlu kembali melihat ke dalam dirinya, akan kembali berdialog dengan ruhnya atau hati nuraninya yang selalu membisikkan suara-suara ketuhanan. Disinilah manusia akan memasuki era spiritual sebagai jawaban satu-satunya agar manusia tetap selamat mempertahankan spesies Homo sapiens-nya.